Itu yang tanda gejala yang akan muncul. Terus di sini Pak Mantri akan mau menjelaskan, dia penularannya itu pasti ada yang penasaran ini. Penularannya itu lewat apa? Cara apa sampai dia bisa menular? Kemarin kalau COVID itu kan dia ini tuh lewat udara Kak, kalau tidak salah. Udara, hanya batuk saja udara dia bisa kasih pindah dari yang satu ke yang satu. Tapi beda. Virus HIV dia beda ya. Virus HIV dia menular melalui yang pertama adalah hubungan seksual. Yang kedua dengan cara dari ibu yang sudah kena, yang positif itu dia tidak tahu positif toh, jadi dia menyusui anak yang lahir itu bisa kena dari air susu ibu. Yang ketiga jarum suntik. Kalau jarum suntik tuh saya pikir di sini tidak terlalu, orang tidak pegang jarum sembarang toh. Kalau di daerah Jakarta atau Sulawesi, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat itu dong biasa istilah itu pakai tato Kak. Tato yang biasa dong bikin gambar-gambar itu mudah bisa kena pakai itu. Jadi dengan 3 cara itu ya, berhubungan seks, air susu ibu sama jarum suntik. Itu cara penularan. Terus di sini Pak Mantri akan jelaskan kalau HIV tidak menular macam begini, berciuman, terus pakai kamar mandi yang sama-sama WC. Itu apakah bisa tertular tidak? Luar biasa. Jadi pakai WC sama-sama, handuk sama-sama, terus makan pakai alat makan yang biasa, yang sudah kena makan bersama, bersalaman, berpelukan, itu tidak menular ya. Tapi penyakit lain dia bisa menular. Ya, macam orang paru-paru basah. Mungkin ya kalau kita rokok join-join, itu dia bisa menular, jelas atau lewat air liur. Tapi kalau HIV tidak. Baik, itu cara HIV tidak menular itu dengan cara-cara seperti itu ya. Terus yang berikut, bagaimana kita buat pagar, kita mencegah ini seperti apa? Virus ini sebelum masuk ke kita punya tubuh ini, kita cegahnya seperti apa? Ini bikin pagarnya seperti apa? Di sini Pak Mantri mau kasih ketegasan sedikit. Jadi yang pertama itu dengan ada 5 cara. 5 cara yang akan Pak Mantri kasih tahu, namanya ABCDE. ABCDE. A itu abstains atau puasa. Jadi adik-adik OMK maupun yang Bapak Ibu yang sebelum memiliki pasangan yang sah secara resmi, itu jangan berhubungan, berganti-ganti pasangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Bisa? Ya, harus mungkin secara adat atau secara gereja menikah secara adat, mungkin acara adat baru bisa berhubungan ya, berhubungan seks. Terus yang berikut bed faithful, itu adalah setia kepada pasangan. Yang sudah menikah, sudah terikat, berarti itu jangan ganti-ganti pasangan, sudah setia saja dengan yang ada. Bisa? Oke. Terus yang berikut kondom. Kondom ini yang bagi pekerja seks. Itu yang di kota sana ini. Kemarin Ibu Ketua perintahkan kita harus kasih pulang mereka. Karena mereka ini
pembawa virus. Kesepakatan itu akan mungkin akan tahun depan baru dilaksanakan seperti itu ya. Yang sering pakai barang itu di tempat-tempat di sana. Begitu ya. Terus yang berikut no drugs. Jadi begini teman-teman. No drugs ini minuman keras. Minuman keras itu bentuk ibon kah, balo kah, apalagi CT kah. Hal-hal seperti ini ketika kita sudah masuk ke dalam itu, otomatis kesadaran kita itu akan menurun. Yang ada itu kita hanya keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi di sini kami tegaskan untuk tidak minum mabuk yang masih muda-muda ini. Kita lakukan hal-hal yang positif, lebih aktif di gereja, lebih aktif di organisasi, seperti itu ya teman-teman. Yang berikut ada 5 atau ini yang terakhir, edukasi. Hari ini saya yakin bahwa teman-teman, Bapak Ibu ataupun adik-adik sudah pernah mendengar hal ini. Edukasi, memberikan informasi. Namun ini mungkin yang kesekian kali kita sudah sampaikan ini. Hal ini kita terus, sekarang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sudah dengar ini. Saya sudah sampaikan ini. Jangan kita kubur di sini. Tetapi keluarga yang tidak hadir, masih beberapa kapela, itu kita keluar kasih tahu. Tadi Ibu Ketua bilang di Provinsi Papua Pegunungan ini ada 8.326 kasus positif HIV. Artinya itu sudah melebihi. Jadi kita jaga diri, tidak melakukan hal-hal yang tadi Pak Menteri kasih tahu itu. Baik, yang berikut di sini Pak Menteri mau kasih tahu bahwa HIV itu bukan hanya sakit baru kita pergi periksa ke puskesmas. Sehat pun Bapak Ibu bisa pergi ke puskesmas. Di sini ada Suster Olin. Ada suster toh. Kita sehat ini kita perlu periksa ini teman-teman. Tidak tahu kalau saya bilang toh 2 sampai berapa ini 6 bulan itu kita sudah kena tapi kita akan sehat-sehat saja. Jadi lebih baik kita periksa. Tiap rutin 3 bulan kita periksa terus. Kalau ya hasil suster bilang bagus, berarti kita jaga diri, hal-hal yang tadi Pak Menteri tegaskan. Jadi bisa tahu saya sudah positif itu tidak bisa kita langsung lihat, oh kok kurus jadi, kok mencret jadi. Iya toh? Kok mencret jadi kayaknya kok kena HIV. Tidak. Ya. Bisa ya teman-teman. Jadi hanya dengan satu cara, kita periksa darah. Periksa darah. Di puskesmas atau di posyandu. Di posyandu juga, di sini biasa posyandu kah? Biasa. Ada alat yang bisa periksa di posyandu juga, ada alat yang bisa periksa di puskesmas. Di puskesmas itu yang biasa begini tuh. Namanya apa? Ya, mikroskop. Kalau di posyandu itu biasa periksa. Ambil darah di sini tuh, namanya reagen, RDT. Itu. Jadi bisa periksa. Kalau tidak mau pergi periksa puskesmas tunggu jadwal posyandu kapan. Suster orang datang tinggal periksa. Oh. Ya, bisa ya. Seperti itu. Itu untuk Pak Menteri sudah kasih informasi. Jadi besok saya berharap saya punya umat ini. Umat Bapak Ibu. Kita bisa mengarahkan, kita harus periksa ini. Sebelum menyebar ke yang lain ya. Terus yang terakhir, di sini Pak Menteri mau jelaskan sedikit. Ketika sudah kena, apa yang harus buat? Itu yang Pak Menteri mau jelaskan. Keluarga, seandainya suster periksa, itu akan lakukan namanya konseling.
Konseling itu bahasa orang di sana, tapi yang saya mau kasih tahu di sini akan bicara 2 mata atau 3 mata. Weneka, kau sudah kena, jadi kau punya hidup sudah tergantung dengan ini, dengan obat ini begitu, yang namanya ARV. Jadi kalau dinyatakan positif, tidak perlu putus asa. Saya suka kena, jadi saya juga harus kasih kena dia, tidak ya. Harus kembali ke suster yang terdekat di sini seperti Suster Olin. Konseling secara suster ini sudah bagus sekali nih. Ada di lingkungan gereja, sudah dekat, jadi suster minta pikiran, minta pengarahan. Suster saya kena, jadi saya harus kemana? Suster itu tahu persis. Sudah kena harus buat apa? Gitu. Jadi kalau sudah kena, yang jelas hidup kita hanya satu. Kalau kita mau hidup selama-lamanya, teman kita hanya satu, namanya ARV, antiretroviral. ARV itu minum setiap hari Itu kalau yang sudah kena, itu kau tidak akan bosan-bosan minum terus. Kalau kau stop, ya sudah, hidupku juga stop di situ. ARV itu memang dia kelompok obat, tapi obat yang bukan untuk membunuh virus, melainkan untuk memperpanjang hidup. Virus itu virus itu dia masuk ke dalam tubuh, dia akan berkembang. Jadi sebelum berkembang dia kasih gunting-gunting, ikat-ikat. Itu kerjanya ARV itu masuk setelah kita minum. Jadi tidak ada harapan yang lain lagi. Bikin adat kah, bikin ini, tidak akan tertolong. Saya kasih tahu ya. Kalau bikin adat ya, saya suka jadi bikin adat cepat-cepat. Baru kembali ke air. Kemana? Ya, ARV. Bisa ya, saya rasa sekian dan terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Mungkin terlalu serius kah, jadi semua ini minta maaf kalau sudah ini. Saya kembalikan waktu. Wah. Halo. Kristus Raja Uluga. Kristus Raja Uluga. Uluga. Tepuk tangan dulu. Masih ingin lanjut? Masih ingin lanjut? Halo. Uluga. Baik, ada masukan. Jadi sebelum lanjut, ada yang mau ingin bertanya? Silakan. Ya, kebetulan ada, jadi silakan langsung tanya. Terima kasih atas waktu. Francina Dabi, saya sudah menikah, sudah punya anak 1. Terus profesi saya perawat, sama saya kerja di puskesmas juga di sini. Di sini yang pertama saya mengucap syukur kepada tim yang datang ini, karena begini, pengalaman kita dari setiap kita bersandu ada kegiatan begitu, kita biasa keluar sosialisasi seperti begini datang juga. Cuman tidak tahu masyarakatnya kadang mungkin mengerti tapi pura-pura mengerti atau seperti apa. Karena HIV-nya dia sudah mulai meningkat, bukan menurun. Jadi kita kendalanya di situ. Jadi kita biasa diskusi bersama antara kita petugas dan petugas. Cara seperti apa disampaikan ke masyarakat supaya mereka bisa mengerti tentang ini. Jadi terima kasih kebetulan sudah datang seperti begini. Jadi terima kasih dalam pelayanan. Selanjutnya Tuhan akan memberkati. Ini istilah lain, datang membantu kita petugas di sini seperti begitu untuk demi masyarakat kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
apa nih, saya juga kadang bingung. Walaupun saya perawat, cuman awal pertama virus ini bisa tertular ke awal sekali itu dari mana ke manusia seperti begitu. Jadi apa, itu salah satu pertanyaan dari saya. Terus yang berikutnya saya masukkan lagi, kadang kita lihat itu ketiga orang sudah kena virus begini, bukan kita di Lugas saja tapi di tempat lain juga sudah lihat kita masyarakat kadang sudah tahu begitu, kita biasa minder, dia tuh orangnya sudah kena begitu, kita tidak usah berteman, kita tidak usah duduk makan bersama apa, pokoknya macam-macam seperti begitu. Bagaimana cara supaya kita menyampaikan ke masyarakat supaya mereka bisa mengerti. Jadi itu masukan supaya ke depannya seperti apa begitu. Mungkin sekian seperti begitu. Terima kasih waktu kembalikan. Bisa menjelaskan terkait bagaimana saya akan mau menyampaikan terkait sosialisasi. Jadi Komisi Penanggulangan AIDS yang ada di Kabupaten Provinsi Wilayah Pegunungan Tiga ini kami baru. Hanya selama ini yang ada itu hanya di Jaya, kami Kabupaten Jaya yang ada. Jadi selama ini itu kita tangani kasus HIV, orang yang sudah kena HIV, tapi orang kadang mereka sendiri kewamena. Kami biasanya dapat itu saat mereka berobat di layanan, lalu mereka punya surat-surat tidak lengkap. Kadang teman-teman di kesehatan nanti sampaikan ke kita untuk kita membantu mereka. Baru-baru kami KPA sendiri berusaha untuk ada 3 kasus yang kami naik sampai di teman-teman, ada laki-laki yang sekarang ada di jalan ini yang naik pulang balik ke Mambramo-Tengah karena persoalan administrasi itu. Jadi untuk sementara ini kami Jaya Wijaya masih menerima ODA yang dari Mambramo-Tengah, dari Yalimo, dari manapun yang datang itu kami menerima. Karena apa? Sementara mereka belum, kabupaten ini belum ada layanan macam Komisi Penanggulangan AIDS, lalu juga shelter. Jadi sementara kami punya shelter Katolik. Kebetulan kami sama-sama, kantor kita sama-sama di PK. Jadi kita selama ini tuh informasi sosialisasi ini kami hanya jalan di lingkup Kabupaten Jaya Wijaya, tapi kami punya program yang nanti akan dilakukan. Itu ada program besar FGD itu per kabupaten. Jadi kami sengaja melakukan kegiatan ini supaya kabupaten-kabupaten ini juga sudah bisa ada Komisi Penanggulangan AIDS. Makanya tadi saya bilang ada pemuda-pemuda yang sarjana-sarjana yang sudah selesai, kalau boleh teman-teman nanti akan terlibat dalam kegiatan kita supaya ini peluang untuk kawan-kawan bisa kerja di dalam, untuk kerja bareng ini, karena memang sekarang itu kurang adanya sosialisasi sehingga masyarakat terkadang itu lihat orang mulai badan turun sedikit sudah mulai menjauh, itu dia kena HIV, itu HIV kena itu HIV kena begitu. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Kita harus mendekati dia, bahwa dia dukung dia dalam doa. Tidak perlu yang seperti itu tuh mungkin datang ke suster mereka kah, atau datang ke pastor kah, atau frater yang ada tugas di sini, datang di situ bercerita. Saya pikir sekarang justru kita lebih banyak akan berkomunikasi itu dengan gereja. Karena apa? Kita tidak bisa di teman-teman di luar karena stigmanya tinggi sekali. Stigma di otak nyane bayar sedikit dilakukan muka lain ya, orang itu pun mereka saksi kayak begitu. Sebenarnya yang begitu tidak boleh. Itu harus dilindungi mereka, sayang mereka. Hari ini untuk orang Papua ini sudah sedikit ini. Jadi otaknya kenapa? Jalan Irian, pasar Wamena Jalan Irian itu. Dia tidak hoken dok, ini orang kulit hitam yang kulit putih, itu bisa lihat di situ perbedaannya. Dulu tuh kita orang Wamena banyak sekali yang buka di situ, tapi hari ini orang Wamena tuh satu-satu di situ. Lebih banyak di simulator motor. Bagian-bagian ini yang sebenarnya orang HIV itu bukan berarti dia penyakit besar. Semua penyakit itu mematikan, iya toh? Jadi ada keluarga yang kena kayak begitu, sampaikan saja. Ada obat yang bisa menyelamatkan kau begitu. Sementara dia berdoa.
Jadi kalau dia sendiri keluarga kadang bilang dia itu begini, jadi dia secara psikologi dia pikiran apa tuh semakin penyakit itu akan makan dia begitu. Jadi kita harus jadi keluarga tuh pertama sekali. Jadi itu hari ini yang lebih banyak itu dapat di kasus ini lebih banyak itu anak muda pengaruh karena minuman. Lagi-lagi dengan isu yang baru yang hari ini tak ada kejar. Rencana itu PSK perempuan sudah di Oya. Itu yang ada di pertigaan apa yang banyak banget tuh rencana mau kasih pulang dorang. Saya bilang teman-teman untuk data mereka supaya kita pulangkan mereka. Tapi justru itu sudah ada program ukur mana pun sesioko. Hari ini seperti itu. Jadi itu sudah ada program yang terstruktur yang dari pusat datang. Jadi dia berusaha untuk pulangkan mereka, tapi tetap datang terus. Makanya kita berharap besok ini ke depan kita ke bapak-bapak yang sudah masuk di MRP, sudah masuk di DPR, nanti barang-barang itu nanti kita akan dorong begitu. Harus bikin ada pembatasan orang masuk ke wilayah pegunungan tengah ini. Karena yang masa penyakit orang kayak begitu. Jadi macam di Lugas ini kalau ada orang-orang yang seperti begitu, kita rasa mungkin komunikasi dengan suster mereka, mungkin ada temuan begitu yang butuh nutrisi apa, kita KPAJ Wijaya masih menerima untuk membantu mereka nutrisi, beras, minyak goreng, sabun, apa segala macam. Kita sudah kerjasama dengan toko, jadi kita tidak memandang hanya Jaya Wijaya saja, tapi semua kabupaten kami terima. Dengan cara itu besok ke bulan 6 atau 7 ini kami berusaha untuk akan undang semua SKPD yang ada, bupati-bupati yang ada di 8 kabupaten kita mau hadirkan. Karena data 8.000 ini dari semua kabupaten. Karena belum ada juga kita sementara lagi kasus-kasus ini pemesanan sawah agak sulit. Jadi dengan dinas-dinas kita mau berusaha untuk mau panggil semua kabupaten. Jadi kami berharap mungkin dari stasi ini mungkin dengan suster mereka kami juga akan kirim undangan ke sini supaya ini punya teman-teman bisa ambil dia kawinnya kayak dua nenek agak kalau orang tua juga kedua nit Peter taruh bener kumur wakoi kedua aku nanti wene be kakak kena kan yara engkau mengenai dalam mana dah kiri mui anu anggi mana di ada tuh nih kamu ada tuh itu makau uoreko ukurau noko makau loh lah itu makat nukar bangku dua nenek agak kamu nupak kalau gitu makat nen dia tuh nupak gerialan pimpinan atau gitu bet makat nukar bakama gubuluk makat nukar bakama dan daga ayu kete ukurau noko dukati itu pada umum ya moki yang ketiga terakhir anu anggim deh gini yang terakhir kiri mondok rumdegat nolo gere kumanen koma girawa bagira mondok ladon kakak gitu deh sampai mati gulo waktu pano lu gitu no anu anggi kena kan anu anggi muigi terima kasih waktu semua kemerdekaan kiwa wah etara betul tuh betul terima kasih arah di waktu kembali kiwa. Terima kasih kesempatan saya sebagai ketua MK stasi Kristus Raja juga. Terima kasih pertanyaan saya di sini mungkin jawaban yang tadi tapi saya ingin tanya lagi karena baru jawaban yang terakhir orang yang sudah terinfeksi kalau aktif minum ARV dia sehat dan lalu dia bisa nikah dan dia bisa punya anak 2-3 bisa. Jadi otomatis kan orang tua seperti saya kena, jadi kalau saya punya anak ini otomatis kena atau tidak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin singkat. Dialog itu mengukur bahasa medis ini gitu jadi nanti saya akan artikan viralot namanya pemeriksaan viralot baru akan nyatakan kok bisa berhubungan dengan dia kecuali orang yang aktif. Jadi viralot itu pemeriksaan virus di dalam tubuh itu sudah ikat jadi warga dia bisa bebas jalan gitu. Akan cek di situ namanya viralot.
Cek, ketika dia terikat, jumlah yang bisa menular dengan tidak tertular akan ada di situ. Jadi viralog itu diperiksa, yang jelasnya malah belum ada di puskesmas di sini belum. Di Wamena saja masih 1-2. Biasa kirim kadang di Jayapura. Jadi ketika dia punya batas untuk tidak menular itu kurang, kalau suster mantik akan bilang kamu bisa persilakan berhubungan seks untuk mendapatkan keturunan. Jadi namanya periksa viralog. Jadi bisa punya keturunan. Sudah banyak di Wamena itu banyak yang karena sementara lagi mendorong terus memberikan nutrisi, terus sosialisasi terus kalian harus ART aktif. Kita sambung dari viralog itu, kita hari ini di wilayah, hari ini kita sudah wilayah Pegunungan Tengah ini. Jadi masalah HIV ini apa alat viralog saja. Ini jadi tantangan buat kita juga di Jaya Wijaya, apalagi di Mambramo Tengah. Kita tidak tahu. Jaya Wijaya saja hanya 1, tapi rusak. Nah, jadi itu. Ini kita harus butuh dukungan banyak teman-teman di kabupaten-kabupaten ini juga kita butuh dukungan. Ketika kabupaten-kabupaten bersuara dengan barang-barang ini sebetulnya kita punya masyarakat yang kena barang-barang ini, sebetulnya mereka orang bisa rasa percaya diri. Kalau ada contoh, ada berapa macam, kita punya dampingan di KPI itu Mambramo Tengah ada berapa itu sudah punya anak, tapi justru sekarang di Mambramo Tengah juga yang punya anak itu ibu dan bapak ini juga dong butuh hari ini pemeriksaan viralog di Mambramo Tengah tidak ada, yang ke Wamena juga sekarang rusak. Nah, ini tanggung jawab siapa gitu? Ini kan kembali tanggung jawab pemerintah, ini kita punya pemerintah, makanya mungkin kita ajak itu supaya waktu kami yang kita itu kawan-kawan kita harus bicara barang ini, kita harus lapor ke pemerintah, karena kadang kita punya pasien-pasien ini mereka kadang tidak tahu nih, apalagi anak muda, dia sudah sehat, sudah baik, tapi dia mau cari tahu nih, dia punya status sementara, ada bantu bilang itu, saya itu sudah bisa kawin tidak? Ini kadang mereka bingung juga, karena barang-barang ini kan pemerintah sudah siapkan. Jadi hari ini memang justru kami di Jaya Wijaya ada kesulitan yang barang itu. Yang pasien kami yang di Limo itu sudah anak-anak yang sudah 4, suami istri positif, tapi anak-anaknya sehat-sehat, tidak kena. Karena mama dan bapaknya saja yang menjalankan ART. Nah, kemarin kesalahan ada di layanan. Karena dokter ini karena pulang libur ke Makassar sana, obatnya terlambat. 1 minggu mereka tidak minum obat, ibu dan bapak. Akhirnya kita harus periksa ulang, tapi itu barang-barang ini tidak ada di Jaya Wijaya besar ini. Jaya Wijaya besar ini saya tidak ada, apalagi Mambramo Tengah, Lani Jaya, Yalimo, yang kita tidak tahu. Barang-barang itu ada tidak. Nah ini juga, jadi ini juga kita butuh ini, kita kerjasama pemuda-pemudi kita harus bersatu untuk barang-barang ini mungkin kita akan penting untuk dorong juga begitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi kan? Anggota aktif di Wamka Stasi Kristus Raja juga. Baik, yang pertama saya banyak terima kasih kepada pemateri yang luar biasa sudah ada di stasi sakit HIV/AIDS ini kan yang pokoknya menular di Pegunungan, wilayah Pegunungan ini kan tahun 2002. Jadi dari tahun 2002 itu sampai ke sini ini belum ada obat untuk ART ini, obat program ini. Jadi saya mau tanyakan obat program ini dari dulu belum ada, tapi mereka bisa adakan obat program ini. Obat ini bisa ditemukan dari mana dan bisa ada sampai sekarang. Terima kasih.
itu dia tidak hanya bisa kena orang remaja, OMK, orang muda-muda, tapi orang tua juga bisa, anak kecil yang masih kecil juga bisa. Yang tadi Pak Mansur jelaskan. Jadi ARV itu ada juga untuk yang anak kecil, yang namanya ACT. Kamu mau kasih lihat dia gambar-gambar, tapi memang nanti sudah ya. Ada yang untuk orang besar. Semuanya isinya itu ada 3 di dalam, ada yang 3. Terus dia masing-masing 3 itu dia fungsi masing-masing. Fungsinya itu yang satu dia untuk ikat itu. Kan saya sudah bilang dia akan masuk ke DNA, ke CD4. Dia akan hidup di sana. CD4 itu yang tentara yang ada di dalam tubuh kita itu namanya CD4. Penyakit apa saja dia masuk itu dia akan lawan dulu dengan CD4. Lawan. Dia akan lawan di dalam. Tapi CD4 itu dia HIV ini halus, dia hidup. Jadi dia pelan-pelan kasih mati itu. CD4 yang ada banyak di dalam tubuh kita itu dia menguasai tempat. Begitu. Jadi kekebalan tubuhnya turun. Nah, jadi sejak barang ini dia timbul mulai kasus yang waktu itu memang parah-parah betul.